Jadi banyak orang tahu bahwa obat yang kita minum bisa berpengaruh sama obat lainnya. Jadi teman-teman, tahu nggak sih, makanan yang kita makan bisa berinteraksi sama obat yang kita minum. Jadi gini, beberapa makanan bisa saja berinteraksi sama obat kita dan bikin risiko efek samping jadi lebih tinggi atau malah ngalangin penyerapan obat ke dalam tubuh kita. Untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan dan memaksimalkan manfaat dari pengobatan, penting bagi kita untuk memahami interaksi obat dan makanan. Inilah topik pembahasan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nuraini Brahman dengan NIM B1C121003. Salam kenal teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara obat dan makanan. Jadi, interaksi antara obat dan makanan dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan pengobatan. Beberapa makanan dapat mempengaruhi penyerapan, distribusi, dan eliminasi obat dalam tubuh, sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengobatan. Jadi begini, kalau kita makan makanan yang salah pas lagi minum obat, efeknya bisa berantakan. Kenapa? Itu ada makanan yang bisa karena ada beberapa makanan bisa ngaruhin penyerapan, distribusi, dan eliminasi obat dalam tubuh kita. Jadi bisa bikin pengobatan yang gagal gitu. Next, kemudian kalsium dapat mengurangi penyerapan beberapa jenis antibiotik seperti tetracycline dan ciprofloxacin. Susu, keju, yogurt, dan makanan atau minuman yang tinggi kalsium dapat menurunkan penyerapan antibiotik di usus kita dan membuatnya tidak efektif gitu. Selain itu, waspadai makanan yang diperkaya kalsium seperti beberapa jus dan juga sereal yang akan menyebabkan masalah yang sama dengan menyerap antibiotik gitu. Tubuh kita hanya dapat menyerap sebagian obat dalam bentuk pil atau cairan, sisanya akan hilang. Ini dihitung menjadi beberapa banyak obat yang diserapkan untuk kita gitu. Dalam kasus statin, Grapefruit meningkatkan jumlah obat statin yang diresap tubuh kita. Jadi makanan grapefruit saat kita mengonsumsi statin dapat meningkatkan kemungkinan efek samping yang memburuk. Kalian mungkin mengalami efek samping seperti pusing, nyeri otot, gagal ginjal, dan efek samping berbahaya lainnya. Kemudian di sini selanjutnya tentang obat warfarin atau disebut dengan atau obat Coumadin, di mana obat ini adalah pengencer darah dan memperlambat kemampuan tubuh kita untuk menggumpal. Vitamin K membantu pembekuan darah kita sehingga menghindari makanan tinggi vitamin ini. Jadi itu penting. Kemudian ada sayuran hijau tinggi vitamin K, yaitu bayam, brokoli, lobak hijau, dan juga kangkung. Mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa hidup tanpa makan atau kesukaan makanan sayuran kalian atau makan apapun yang akan kandungan vitamin K. Sebaiknya kalian bisa konsultasi ke dokter untuk menyesuaikan jumlah obat Coumadin yang
kalian konsumsi berdasarkan beberapa banyak vitamin K yang akan dikonsumsi setiap minggu. Kuncinya adalah memastikan kita mengonsumsi makanan vitamin K dalam jumlah yang sama setiap minggu gitu. Pada intinya adalah ketika ke dokter kita meresepkan obat, tanyakan tentang interaksi obat lain. Maaf, intinya adalah ketika dokter kita meresepkan obat, tanyakan tentang interaksi tidak hanya dengan obat lain tetapi juga dengan makanan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan interaksi obat dan makanan adalah suatu kondisi di mana ketika makanan atau minuman yang kita konsumsi bersamaan dengan obat dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat. Beberapa jenis makanan atau minuman dapat mempengaruhi efektivitas obat, misalkan jus grapefruit yang dapat memperkuat efek obat, atau susu yang dapat mengurangi efektivitas obat tertentu. Selain itu, pastikan untuk memberitahukan dokter atau apoteker untuk tentang jenis makanan atau minuman yang akan dikonsumsi secara teratur, termasuk suplemen makanan atau vitamin atau lainnya gitu. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya. Dari saya, pembahasan tentang interaksi obat dan makanan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.